Geger merespon Elrumi atas pernyataan menohok Ahmad Dhani di podcast Denny Sumargo bahwa Maya Estianty pernah membuat tanda tangan sebagai bukti bahwa dirinya pernah berhubungan dengan laki-laki. Tanggapan Elrumi tersebut disampaikan di tengah persiapan dirinya jelang pertandingan tinju edisi keduanya melawan Jeffrey Nicole dalam waktu dekat ini. Dan dua pernyataan mengejutkan Ahmad Dhani tadi diungkapkan pasca ia memposting duel video berseri terkait kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media. Tak hanya Elrumi, di sisi lain, Dul Jailani dan kekasihnya Tisa Biani juga menanggapi langkah Ahmad Dhani yang usai memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty, lalu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian menyambangi Polda Metro Jaya, lalu membuat pernyataannya menohok pula soal Maya Estianty. Lantas, seperti apa respon Dul Jailani dan Tisa Biani serta Elrumi atas pernyataan dan langkah Ahmad Dhani, ayah mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, prahara antara Ahmad Dhani versus Maya Estianty kini kembali memanas pasca belasan tahun seakan telah terkubur. Setelah Ahmad Dhani memposting dua video terkait fitnah dan gibah Maya Estianty terkini, muncul pula pernyataan tak terduga bahkan menohok dari Ahmad Dhani di podcast Denny Sumargo tadi malam. Dalam podcast tersebut, Dhani menyebutkan bahwa ada bukti berupa tanda tangan Maya Estianty di mana Maya pernah berhubungan dengan laki-laki. Namun, Dhani tidak menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya tersebut. Diduga, pernyataan Ahmad Dhani tersebut hendak menuding bahwa Maya Estianty pernah berselingkuh ketika masih berstatus sebagai istrinya kala itu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan laki-laki, kata Ahmad Dhani. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Terkait pernyataan Ahmad Dhani tersebut, Elrumi pun menanggapinya. Tanggapan Elrumi tersebut disampaikan di sela-sela persiapan dirinya bertanding tinju edisi kedua melawan rekannya Jeffrey Nicole dalam waktu dekat. Lantas, seperti apa respon Elrumi atas pernyataan menohok sang ayah tersebut terkait ibu kandungnya? Kemarin kakak Al dan ayah ke Polda apa? Salahin temennya ya, bukan salahin. Gagal dah ini, gagal gua. Sandain tuh temennya tuh. Punya dikit tahu. Kemarin ke Polda sama kakak Al juga kamu seperti apa protek adik kamu sendiri kan? Juga seperti apa kan? Kakak Al juga mengambil tindakan untuk melaporkan ke Polda, tapi nggak bisa karena harus orang tua saksi. Mungkin seperti apa dari kamu El? Sedikit Sedikit aja makanya. Mungkin dari kakak El sendiri seperti apa? Kalau kakak Al juga kan mengambil tindakan ini untuk memprotek adik juga kan kakak El? Kenapa kamu nggak datang, ada fokus untuk latihan atau gimana El? Siapa tuh? El gimana mungkin? Saya no comment aja dah. Kenapa? Di sisi lain, respon Dul Jailani dan kekasihnya Tisa Biani terkait postingan video Ahmad Dhani soal fitnah dan gibah Maya Estianty pun terbilang mengejutkan. Keduanya ditemui awak media kemarin usai menghadiri suatu acara. Menanggapi langkah Ahmad Dhani setelah mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia lalu mendatangi Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa pula respon Dul Jailani dan Tisa Biani, kekasihnya, terkait prahara antar Ahmad Dhani versus Maya Estianty tersebut? Silakan angkat ke Polda, gimana Kak? Tanggapannya Kak Dul, bisa? Bisa tanggapannya Kak? Silakan ke Polda, ayo ke Polda nih ya. Aduh, nggak mau supportnya aja dikit, aduh nggak bisa.
Dhani sebelumnya telah memposting video fitnah dan gibah Maya Estianty secara berseri. Dalam part 2, Ahmad Dhani membahas tentang dugaan KADRT yang dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi beberapa tahun silam. Postingan Ahmad Dhani tersebut seakan menungkit kembali luka lama, yaitu prahara rumah tangga masa lalu yang telah selesai. Padahal, Ahmad Dhani dan Maya Estianty kini tengah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tuanya telah bercerai. Postingan Ahmad Dhani tersebut juga terkesan sebagai anti klimaks dari momen bahagia atas pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Lantas, seperti inilah respon mengejutkan dua putra Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan El Rumi, terkait aksi ayah mereka yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Kayak kemarin Al yang 2 kali. Al. Jalan dulu, makanya Bu, jalan dulu. Mas, jalan Mas. Kenapa kan dicolok aja? Tanggapannya kalau dengan ayah kemarin Al. Kita komen ya. Jangan ditaruh. Terima kasih Al. Belum nonton, aku belum nonton. Tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa viral? Bukan hakku lah untuk komentar, jadi jangan ngejar-ngejar ke aku. Mengejutkan jawaban El Rumi usai Ahmad Dhani menyebutkan bahwa Maya Estianty ada hubungan dengan laki-laki ketika masih menjadi istrinya. Lantas, seperti apa pula kebanggaan El Rumi ketika memenangkan laga tinju dengan Jeffrey Nicole pada tahun 2023 lalu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah prahara Dhani versus Maya Estianty, putra mereka El Rumi tengah menyiapkan dirinya untuk bertanding melawan Jeffrey Nicole di atas ring tinju dalam laga edisi kedua. Laga kedua kabarnya digelar karena Jeffrey Nicole tidak puas dengan kekalahannya dalam tinju laga pertama tahun 2023 lalu, di mana El Rumi hanya menang angka bukan KO. Sehingga Jeffrey Nicole sangat ingin untuk bertarung lagi dengan El Rumi untuk kedua kalinya. Lantas, seperti apa persiapan El Rumi jelang laga tinju jilid 2 melawan Jeffrey Nicole? Tentunya Jeffrey tahu cara main gue juga tahu cara main Jeffrey, jadi ini pertandingan yang lebih lebih rumit dan mungkin lebih menantang karena udah tahu nih cara main Nicole gimana, Nicole pun juga tahu cara main gue gimana, jadi harus persiapannya lebih matang lagi supaya bisa menaklukkan pertandingan. Tentunya banyak latihan untuk menaikkan mental juga ya, karena untuk tanding tinju itu perlu mental yang tinggi, dan mental yang tinggi itu bisa dibentuk bukan hanya dari mental pertandingan dari zaman dulu, tapi emang harus latihan yang cukup untuk menaikkan mental. Jadi sejauh ini banyak latihan aja sih, dan banyak belajar gameplay baru, strategi-strategi baru selain cuma mundur dan belum. Insya Allah sejauh ini mungkin ya 90% lah, 90% yakin, 10%-nya nanti tinggal Allah dan di ring aja lihat bagaimana nantinya. Persiapannya mungkin yang spesial kali ini bedanya ada banyak latihan dipukul aja sih. Mungkin perbedaannya dari yang sebelumnya itu cuma latihan striking, terus latihan sparring. Sekarang lebih ada latihan dipukul dan latihan lari aja sih, karena memang rondenya juga nambah dari yang sebelumnya, jadi memang harus menyiapkan fisik yang lebih daripada yang sebelumnya. Duel di atas ring tinju antar El Rumi versus Jeffrey Nicole pada tahun 2023 itu berlangsung sengit. Pertarungan kekuatan, teknik, dan ketahanan fisik yang berlangsung selama 4 ronde itu berujung pada kemenangan di pihak El Rumi. El Rumi pun tampak merasa begitu bangga, akhirnya bisa memenangkan pertandingan tinju jilid pertama tersebut.
Jeffrey Nicole juga memberikan ucapan selamat kepada El Rumi atas kemenangan El Rumi pada pertandingan tinju di jilid pertama tersebut. Belum, ini belum tanding. Nanti habis tanding aja ya interviewnya ya. Belum tanding. Udah makan bentar ya, Mas. All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I've been through it all myself. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. You wanna play tough and wanna hate this. Always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into monsters. Sunny, I was so good. That's for you to take over. I could play a million. Alhamdulillah setelah memberikan yang terbaik, Jeffrey Nicole juga memberikan yang terbaik. Alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Semua tentu karena doa orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena dukungan kalian semua. Ya alhamdulillah nambah jadi 21. Emang dari tahun lalu kan udah tertarik ya, tahun lalu juga udah main, dan kebetulan tahun ini ditantangi sama Jeffrey Nicole, dan alhamdulillah diterima tantangannya, dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik. Ya memang dari awal triknya kita tahu semua Jeffrey punya power yang kuat. Memang tadi pukulannya juga masuk ke kepala sangat kuat, tapi kita juga semua tahu, dari tim kita semua tahu kalau stamina Jeffrey agak jelek. Makanya kita juga tahu di ronde 3 atau ronde 4 kita bakal menang. Seperti itu strategi dari kemarin juga. Iya, kita tahu stamina Jeffrey jelek, tapi memang power dia kuat. Gua akuin tadi gua sempet habis napas juga, sempet sesak juga. Good fight lah Jeffrey, thank you buat Jeffrey juga udah berani ikut main tinju, dan respect buat Jeffrey. Keadaan sekarang udah mendingan, tadi sempat sesak nafas karena kehabisan nafas, tapi alhamdulillah diberikan yang terbaik. Mengejutkan, kebanggaan El Rumi lantaran menang atas Jeffrey Nicole dalam laga tinju edisi perdana di tahun 2023 silam. Lantas, seperti apa pula kebanggaan Ahmad Dhani atas kemenangan El Rumi dalam tinju melawan Jeffrey Nicole tersebut? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. El Rumi dalam laga tinju jilid pertama melawan Jeffrey Nicole pada tahun 2023 silam tentu saja menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi mantan pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Di sisi lain, Ahmad Dhani yang mengaku tahu betul dengan sosok anaknya, ia merasa yakin dengan kemampuan El Rumi yang sosoknya tak hanya bertubuh lebih besar dari kedua saudaranya, tapi juga sosok yang terbilang kuat sejak kecil. Ahmad Dhani merasa bangga dengan putranya El Rumi yang bisa memenangkan pertandingan. Dan menurut Dhani,
Untungnya hanya 4 ronde pertandingan. Menurut Dhani, dirinya tidak merasa deg-deg ketika El Rumi bertarung dengan Jeffrey Nicole di ring. Karena dari pengamatannya pada ronde 1 dan 2 El Rumi terlihat biasa saja aksinya. Namun di 2 ronde terakhir El Rumi sangat agresif dalam menyerang Jeffrey yang sudah terlihat kelelahan, sehingga El Rumi bisa meraih kemenangan. Sementara Maya Estianty, sejak awal laga itu dimulai, ia mengaku dihantui rasa was-was. Maya bahkan sampai tak kuasa mengangkat mukanya dan lebih banyak menunduk sembari berdoa. Ya El memang kuat dari kecil. El memang kuat, meskipun dia bukan olahragawan ya, tapi dia memang kuat. Apalagi kalau menjadi olahragawan, memang dia kuat, kuat. Badannya kan juga gede, lihat aja kakinya, tangannya kan gede semua. Untungnya 4 ronde. 4 ronde. Untungnya 4 ronde. Kalau 5 ronde mungkin bisa berbahaya buat keduanya. Pasti ada salah satu yang knockout. Ada sempat deg-degan ya waktu Eldin dipukul gitu atau seperti apa? Enggak gitu, saya nggak deg-degan. Saya tahu El. Ya terjatuh kan bukan karena dipukul. Tadi kan ronde 1 mau kedua kan El diserang. Biasa itu El biasa. Biasa ronde 1, ronde 2 dia begitu biasa. Ronde terakhir selalu dia menang. Tadi kalau terusin lagi bisa TKO. Sebenarnya kemarin tadi El agak emosi, harusnya ronde pertama harusnya nggak usah terlalu keras. Tadi ronde pertama udah keras. Tapi tadi pertandingan dan juga melihat wasit fair bagi Padin dan semua. Fair lah, fair. Meskipun menang tipis ya, tapi fair. Dan aku doa, hanya pas sesekali aku ngeliat ke atas, besok untuk lagi doa, sesuai. Karena aku percaya bahwa El Rumi itu menang karena Allah ya, karena yang didoakan juga nggak main-main kan, maksudnya benar-benar kita udah sampai umroh ke sana gitu kan ya, khusus doain El Rumi. Aku rasa ini karena Allah kasih keajaiban. Ya aku rasa itu kekuatan Allah sih, karena ya aku percaya keajaiban tuh nggak ada gitu. Ya alhamdulillah, tentunya yang aku bilang juga dukungan keluarga sangat berarti. Ayah datang, Mami Mulan datang, Bunda datang, Dul datang, Al datang, semua keluarga datang, sepupu datang, kakaknya Bunda datang, semuanya datang mendukung dan alhamdulillah dukungan mereka membuahkan hasil. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.